inflasi sehingga pendapatan itu jadinya kecil daripada pengeluaran. Begitu ada inflasi kan mesti belanja juga berubah toh. Iya. Nah, mengikuti inflasi yang ada. Ketika apalagi antara pendapatan dan belanja itu ada selisih yang sangat besar. Nah, itu boleh dilakukan perubahan. Jadi ada syarat-syaratnya di undang-undang perubahan. Itu boleh dilakukan. Nah, sekarang masuk ke ya. Revisi bukan, maknya. Iya, revisi. Perubahan itu revisi. Resesi. Oh, bila terjadi resesi itu mesti perubahan itu. Inflasi ini dianggap resesi ya. Ada bagian dari resesi. Jadi dulu pernah mata uang itu ada skenario itu. Pemotongan mata uang pada zamannya Bung Hatta, zaman Pak Hatta dari 1000 menjadi 1. Orang paling jujur sedunia. Orang paling jujur se-Indonesia lah setidaknya. Itulah yang namanya Bung Hatta. Pada saat itu, ini cerita sedikit. Pada saat itu namanya Bu Rahmi, istrinya Pak Hatta, itu berusaha mengumpulkan uang untuk membeli mesin jahit, sehingga dia bisa menjahit pakaian sendiri, bisa menjahit pakaian suaminya, dan menjahit orang-orang yang pengen menjahitkan di situ. Uang sudah dikumpulkan. Pak Hatta itu adalah orang yang paling tahu terhadap keputusan negara ini. Hari Sabtu itu sudah diketok. Tapi pengumumannya baru dilaksanakan Senin. Tidak pernah cerita pada Bu Rahmi sampai hari Sabtu, Minggu. Seminggu sebelumnya itu sudah dibahas. Nggak pernah dia cerita dengan Bu Rahmi. Kalau tahu kan Bu Rahmi segera beli toh. Atau orang kalau sekarang begitu akan ada kenaikan BBM orang borong hari sebelumnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Hatta. Nah, sebenarnya itulah negarawan sejati. Nah, pada saat itu Bu Rahmi hari Senin marah-marah. Kenapa kemarin Bapak tidak pernah memberitahu saya? Saya itu sudah mengumpulkan uang untuk 900 rupiah untuk membeli mesin jahit yang harganya 1 juta atau 950. Sudah dikumpulkan itu susah payah. Ternyata nggak bisa itu buat beli apa-apa, buat beli mesin jahit nggak bisa lagi. Dan itu istrinya sendiri. Sebegitu integritas seorang negarawan itu tidak pernah memberitahu pun kepada keluarganya. Kalau hari ini kira-kira Indonesia gimana? Nimbun dulu. Nimbun. Pamer harta malah. Flexing. Itu guys. Tasih masisan. Masih itu yang terjadi. Kenapa Pak Hatta itu dianggap kalau kita mau berkaca kejujuran itu salah satunya Pak Hatta. Oke, anyway, di luar Salut itu untuk Pak Hatta. Salut kita belum salut belum. Salut kepada pembayar pajak semua. Salut. Ya, baca Pak Wisnu siap butuh itu. Malas bayar pajak terus, lebih baik tidur. Tidur ya berpajak. Tidur orang pangan. Maka perencanaan itu ada 4 sistem yang dibangun, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, perencanaan memang nanti dari domainnya pemerintah. Pemerintah membuat undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Jadi baca Undang-Undang 25 untuk melihat udah ada namanya Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka 4 hal ini yang akan dilakukan. 1, itu ada perencanaan yang sifatnya politis. Siapa yang ada di sini? Perencanaan yang sifatnya politis. Ini di sini ada kepala daerah atau presiden, itu ada di sini. Siapa lagi? DPR atau DPRD, itu ada di sini. Perencanaan politis. Perencanaan berikutnya
kalau kita lihat ada yang namanya pembangunan pusat dengan di daerah itu saling terhubung atau sendiri-sendiri. Terhubung. Indonesia ini negara kesatuan sehingga antara pusat dan daerah itu tidak terpisah. Maka ada perencanaan yang sifatnya top down dan lawan katanya top down Up. Contoh. Right. Down top. Contoh. top down top. Down. Wale. Down. Maka dari sini yang namanya rencana pembangunan misalnya RPJP jangka panjang misalnya RP rencana pembangunan jangka panjang yang sifatnya nasional ya harus diturunkan menjadi RPJP daerah. Nanti kita akan pelajari sini. Yang namanya RPJM rencana pembangunan jangka menengah nasional atau pusat ya harus diturunkan menjadi RPJM daerah. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi orang bikin jalan tol itu nggak bisa hanya dari Jakarta ke Jawa Barat. Kalau itu rencananya jalan tol sampai ke Jawa, maka harus lewati Jawa Tengah, lewati Jogja, lewati Jawa Timur. Maka hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah ketika ada rencana pembangunan nasional untuk membuat jalan tol, maka daerah itu juga harus menyesuaikan. Harus ada namanya pembebasan lahan, harus ada pengalihan fungsi, gitu. Hal-hal seperti itu memang harus dilakukan. Dan ini adalah bagian dari dokumen perencanaan. Selain politis, top down, bottom up, ada juga perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan data yang ada, yaitu perencanaan teknologis. Teknologi. Perencanaan teknokratis ini nanti dilaksanakan oleh pemerintah atau Pemda, OPD ini kementerian atau lembaga, juga oleh OPD, organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada. Maka data-data seperti indeks pembangunan, indeks pemberdayaan masyarakat, ya hal-hal yang seperti itu nanti akan ada di wilayah-wilayah ini. Jadi pemerintah tahu mana daerah-daerah yang termiskin, tertinggal, terluar, mana daerah yang dia disabilitasnya banyak, mana daerah yang nggak akses. Gitu. Maka di situ anggarannya akan diperbanyak. Teorinya begitu ya. Kalau hak otonomi Bu? Hak otonomi. Sebentar, nanti setelah ini. Oh alah. Ya, nggak apa-apa. Nanti hak otonomi akan ada di situ. Nah, dari sana maka otonomi ya nanti dilihat. Nah, satu lagi politis, top down, teknokratis. Satu lagi adalah perencanaan bangunan. Partisipatif. Ini perencanaan punyanya rakyat itu ya itu. Wilayah-wilayahnya rakyat ada di mana? Di partisipatif itu. Di sini maka akan ada yang namanya Bang. Ini musyawarah perencanaannya para abang. Yang mbak-mbak nggak usah. Namanya musrebak nanti. Beneran Iya. bangunan. Makanya yang sering diundang laki-laki, perempuan jarang diundang karena namanya musrebah. Belum kesetaraan gender. Makanya musrebah, musyawarah perencanaan para abang-abang. Nah, dari sana teman-teman, kalau ini tuh perencanaan. Kira-kira duitnya ini satu atau beberapa? Satu. Duit ini satu, dan duit itu mestinya kemudian dibagi menjadi 4. Yang paling banyak kira-kira kalau ada 4 sistem ini, yang mendapatkan porsi uang paling besar kira-kira yang mana?
Yang politis, top dan bottom up, teknokratis atau partisipatif? Partisipatif. Kira-kira yang paling banyak Harusnya partisipatif itu. Kue terbanyak. politis, Wong gede-gede. Ya, harusnya politis, Politis. Partisipatif. partisipatif. Politik. Kalau sekarang kira-kira yang paling banyak ada porsinya. Politis wongnya gede-gede. Iya. Penguasa Teman-teman, soalnya. iya teman-teman. Biasanya porsi terbesar itu ada di sini. Di sini. Politis. Politis jelasnya gede-gede. Lo kok bisa? Bayarannya bupati dibayar kan butuh akeh. Saya masih ngomong politis. Nah, di politis ini yang paling banyak. Presiden. Kenapa? Karena di sini kepala daerah itu melalui visi misinya dia sudah memiliki jatah nanti untuk melaksanakan kegiatan, untuk melaksanakan programnya. Nah, selain itu DPR ini melalui visi misi. Jadi dia misi, ada 10 misi, ya harus terlaksana semua. Bikin rusun, bikin apa lagi, bikin apa lagi. Janji politiknya itu akan diberikan di Oh. Berarti politiknya melalui dipolitisasi. aspiratif Bu ya, melalui aspiratif itu Pak. Tidak, kalau ini tidak pakai ini janji politik. Jadi dia terpilih itu Mau apa? karena dia menjanjikan kalau saya terpilih maka saya akan membangun Jalan. Nah, gitu misalnya rusun sehingga masyarakat yang ada di sini masyarakat hanya milih dia. Saya akan membangun seluruh Boyolali ini aksesibel, pilih dia, gitu kan? Saya akan membangun Sukoharjo atau Sragen ini aksesibel, maka pilih dia. Sragen ya? Sragen yang kemarin bupatinya Pak Edi itu ya? Makanya kalau Bukan, Bu Untung Yuni Sukawati. Bu Indah. Yang kata KPK Bu itu. Yuni Untung Sukawati. Juni, Bu Yuni. Juni untuk. Pak Edi itu wakil bupati. Oh ada bupati. Yang kata KPK. Sudah lolos itu. Sudah keluar 2016. Bagus. Oh yang Klaten.